Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivanisa Sabila Putri dengan NIM 2309015011036. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Kalangan Pengusaha Muda di Makassar, di mana ini sebagai penyelesaian mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Samira Dunahir, SEM Business PhD AKCA, dan Bapak Muhammad Kodri Alfairuz, Sarjana Statistika dan Magister Aktuaria, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, tahun 2025. Latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini adalah karena era digital pada saat ini, terutama di bidang kewirausahaan, sangat berkembang pesat di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Indonesia sendiri menempati peringkat ketiga di dunia dalam kewirausahaan dengan 14,2% penduduk dewasa yang aktif berbisnis dan didominasi oleh generasi milenial dan juga Gen Z. Nah, seperti yang kita tahu, dalam pengembangan bisnis, keputusan investasi itu sangatlah penting. Menurut teori kegunaan keputusan, informasi akuntansi itu seharusnya membantu pemilih keputusan untuk memilih dan mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Namun masalahnya, banyak studi yang menunjukkan bahwa pengusaha muda di Indonesia belum sama sekali memanfaatkan informasi akuntansi dengan optimal. Nah, mengapa saya memilih Makassar? Karena Makassar sendiri adalah pusat ekonomi dan UMKM di Indonesia Timur dengan perekonomian yang berkembang pesat. Data BPS Kota Makassar tahun 2023 menunjukkan penduduk usia kerja 20 hingga 35 tahun mencapai 347.520 jiwa. Maknanya 23,4% dari total penduduk Kota Makassar. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar melaporkan sekitar 31.848 UMKM yang tercatat untuk 2025. Nah, yang menariknya lagi, hampir 50% diantaranya dikelola oleh pengusaha muda yang usianya di bawah 35 tahun. Ini adalah sebuah pencapaian besar yang harus kita kaji lebih dalam. Nah, studi-studi sebelumnya telah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya informasi akuntansi itu. Seperti pada penelitian Zudi tahun 2011 menunjukkan 72% UMKM belum sepenuhnya menggunakan data akuntansi karena menganggap biayanya terlalu tinggi. Namun menurut Amalia tahun 2023, melihat penggunaan sistem data akuntansi berkualitas baik memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pilihan dan juga hasil UMKM. Namun, penelitian tentang pengusaha muda masih sangat terbatas, seperti di penelitian Putri dan kawan-kawan pada tahun 2022 menemukan literasi keuangan, teknologi keuangan, dan inklusi keuangan mempengaruhi kinerja anak muda. Dan juga pada penelitian Berkipas dan kawan-kawan pada tahun 2025 menambahkan bahwa pengetahuan uang, dan toleransi risiko adalah hal yang paling penting. Namun, peran informasi akuntansi dalam keputusan investasi masih sangat jarang untuk dibahas. Nah, gapnya di mana? Bahwa penelitian tentang pengusaha muda dalam memanfaatkan informasi akuntansi untuk keputusan investasi masih sangat terbatas. Penelitian sebelum-sebelumnya hanya fokus pada kinerja bisnis, bukan pada proses pengambilan keputusan investasi yang lebih kompleks tentunya. Kemudian, saya menemukan 4 kesenjangan penelitian. Yang pertama, penelitian tentang wirausaha muda dan informasi akuntansi yang masih sangat terbatas. Yang kedua, sedikit penelitian yang menjelaskan bagaimana informasi akuntansi dalam keputusan investasi di Kota Makassar itu sendiri. Yang ketiga, fokus penelitian yang terdahulu lebih kepada kinerja bisnis, bukan pada pengambilan keputusan investasi modal yang lebih kompleks itu sendiri. Yang keempat, sedikit penelitian yang mengaitkan informasi akuntansi dengan keputusan pemilihan investasi yang benar dan literasi keuangan di wirausaha muda. Nah, mengapa isu-isu ini sangat relevan? Karena wirausaha muda pada generasi saat ini memiliki karakteristik yang unik. Mereka lebih melek pada teknologi digital, mereka mempunyai sikap berbeda terhadap risiko, orientasi investasi jangka panjang, dan juga mereka punya akses yang luas terhadap sumber pendanaan alternatif, contohnya seperti vintage.
Nah, jadinya mengapa penelitian ini penting? Karena penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pengusaha muda itu memanfaatkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi itu. Nah, dari penelitian-penelitian yang terdahulu, saya merumuskan 4 masalah. Yang pertama, bagaimana wirausaha muda di Makassar menggunakan informasi akuntansi untuk keputusan investasi mereka. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, apa hubungan antara informasi akuntansi dan kualitas keputusan investasi dalam bisnis yang dikelola wirausaha muda. Yang keempat, model apa yang terbaik untuk meningkatkan peran informasi akuntansi dalam mendukung keputusan investasi bagi wirausaha muda di Makassar. Selanjutnya, tujuan penelitian saya tentu untuk menjawab rumusan masalah tadi. Yang pertama, menjelaskan penggunaan informasi akuntansi oleh wirausaha muda di Makassar. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara informasi akuntansi dan kualitas keputusan investasi. Dan yang keempat, merumuskan model yang tepat untuk mengoptimalkan peran akuntansi. Saya berharap penelitian saya ini bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis sendiri yang berarti memperluas penelitian ilmiah di bidang akuntansi, khususnya tentang pengambilan keputusan investasi di kalangan generasi muda. Dan juga menjadi kontribusi ilmiah dan referensi bagi peneliti lain. Nah, untuk manfaat praktis sendiri bagi pengusaha muda, saya berharap penelitian saya dapat memaparkan atau mengedukasi betapa pentingnya informasi akuntansi untuk keputusan investasi yang lebih terinformasi. Dan yang kedua, untuk lembaga pendidikan, penelitian saya ini dapat dijadikan bahan ajar dan juga referensi untuk pengembangan kurikulum. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah, penelitian saya ini bisa mendorong perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM dan juga sebagai peningkatan literasi akuntansi. Dan yang keempat, bagi lembaga keuangan, membantu memahami karakteristik dan juga kebutuhan wirausaha muda untuk layanan produk keuangan yang sesuai. Nah, kita beralih pada bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya memiliki 5 konsep utama. Yang pertama, Decision Usefulness Theory. Menurut Scott dan O'Brien tahun 2019, mengatakan informasi akuntansi harus memberikan manfaat langsung kepada pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Relevansi dan penyajian yang tepat adalah kuncinya. Yang kedua, informasi akuntansi. Nah, menurut Zudi tahun 2011 dan juga Amalia tahun 2023, hasil olahan sistem akuntansi yang membantu pengambilan keputusan bisnis bagi UMKM seringkali berupa catatan sederhana. Kualitas informasi akuntansi mempengaruhi kualitas keputusan. Dan yang ketiga, konsep pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan penelitian Berkipas dan kawan-kawan pada tahun 2025, langkah strategis mengalokasikan sumber daya untuk manfaat ekonomi masa depan meliputi identifikasi peluang, analisis, evaluasi, pemilihan, implementasi, dan pemantauan. Ini semua dipengaruhi faktor internal dan juga eksternal. Nah, yang keempat, konsep karakteristik pengusaha muda menurut Tambunan tahun 2019, usia di bawah 35 tahun mayoritas milenial dan juga Gen Z di mana mereka mempunyai digital native, terbuka pada inovasi, perspektif jangka panjang, berani dalam mengambil resiko, memanfaatkan teknologi digital. Namun, tantangan mereka sendiri ada pada modal yang minim, pengalaman yang minim, dan variasi ketajaman akuntansi lainnya. Nah, untuk konsep yang kelima yaitu literasi keuangan, yaitu kemampuan memahami konsep keuangan untuk keputusan yang cepat. Nah, menurut Ayu dan Dewi pada tahun 2022 dan juga Putri dan kawan-kawan pada tahun 2022, untuk itu mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan UMKM dan juga kinerja keuangan. Dari konsep-konsep tadi, saya menyusun kerangka konseptual seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat pada layar saat ini. Nah, itu adalah kerangka konseptual pada penelitian saya. Di sini ada 4 proposisi yang menjadi dugaan sementara dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu
Pemanfaatan informasi yang optimal akan berpengaruh pada kualitas keputusan investasi. Yang kedua, pengusaha muda dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang ketiga, literasi keuangan yang tinggi mendorong pengusaha untuk lebih mengoptimalkan informasi akuntansi. Yang keempat, karakteristik pengusaha muda seperti literasi digital, toleransi resiko, dan juga pengalaman bisnis akan memoderasi atau mempengaruhi hubungan antara penggunaan informasi akuntansi dengan kualitas keputusan tersebut. Jadi, kerangka-kerangka ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel yang berkaitan itu berinteraksi. Nah, selanjutnya kita beralih pada bab 3. Di sini saya akan menjelaskan 6 aspek utama metodologi yang saya gunakan. Yang pertama itu jenis dan desain penelitian. Saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana yang artinya saya tidak menggunakan angka-angka statistik, tapi saya menggunakan em, pemahaman mendalam tentang fenomena. Saya sebagai peneliti menjadi instrumen peneliti dan data berbasis analisis induktif. Tujuannya untuk menggambarkan kondisi nyata tanpa harus memanipulasi variabel. Dan yang kedua, fokus penelitian saya sendiri ada 4, yaitu bagaimana pengusaha muda menggunakan informasi akuntansi. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang ketiga, hubungan informasi akuntansi dengan kualitas keputusan investasi. Dan yang keempat, model optimasi yang tepat. Yang ketiga, sumber data. Nah, saya menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang terpercaya seperti Sinta, Google Scholar, Scopus, tesis, disertasi, dan juga data statistik resmi dari BPS Makassar dan juga Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Dan laporan pemerintah daerah, juga artikel media yang populer. Dan di sini saya mengambil kisaran tahun 2011 hingga 2025 agar penelitiannya lebih relevan, kredibel, dan lebih lengkap. Yang keempat itu teknik pengumpulan data. Saya menggunakan tinjauan dokumentasi sistematis. Prosesnya dimulai dengan mencari kata kunci di sumber terpercaya tadi dengan kata kunci informasi akuntansi UMKM, keputusan investasi wirausaha muda, UMKM Makassar, literasi keuangan, dan pencarian itu saya lakukan di Google Scholar, Garuda Portal, Sinta, Doa, seperti yang saya katakan tadi berdasarkan sumber data yang terpercaya. Serta saya melakukan seleksi dan juga evaluasi, serta ekstraksi informasi penting. Saya juga melakukan snowballing yang mana saya mencari referensi berdasarkan daftar pustaka dari temuan yang sudah saya temukan tadi, sumber yang sudah saya temukan tadi. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Saya menganalisis dengan memakai kualitatif deskriptif dengan 3 tahapan. Yang pertama ada reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dan membuang data yang tidak penting. Yang kedua adalah penyajian data, menyajikannya dalam bentuk narasi dan juga dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk kerangka ataupun diagram ataupun tabel. Nah, untuk selanjutnya itu keabsahan data. Untuk memastikan bahwa data saya itu valid, maka saya melakukannya dengan 4 kriteria. Yang pertama yaitu kredibilitas melalui triangulasi dan diskusi dengan dosen pembimbing saya ataupun dosen penghapus saya. Yang kedua, transferabilitas dengan deskripsi mendalam tentang konteks penelitian. Yang ketiga, dependabilitas dengan dokumentasi proses yang sistematis. Dan yang keempat, konfirmabilitas dengan menjaga objektivitas melalui audit trial. Nah, sekian presentasi saya. Yang dapat saya simpulkan yaitu saya meneliti tentang peran akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi di kalangan pengusaha muda di Makassar dengan metode kualitatif deskriptif dengan 4 proposisi utama yang berhubungan tentang informasi akuntansi, literasi keuangan, dan juga karakteristik
pengusaha muda dan juga keputusan investasi, dan diharapkan hasilnya dapat eh, bermanfaat bagi praktisi, akademisi, dan juga bagi pemerintah dan lembaga keuangan. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Saya Vanessa Sabila Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.